Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah yang ikut berkumpul pada kesempatan hari ini. Kita doakan para alim ulama kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan semoga Allah curahkan keberkahan pada rumah tangga guru-guru kita insyaallah. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Darul Falah beserta jajarannya yang dengan usahanya alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula kepada orang-orang yang berjasa terhadap pembangunan masjid ini, yang mengurusi segala kepentingan umat di masjid ini. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan ini. Amin ya Allah. Buat para jamaah, Bapak, Ibu, barangkali yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga langkah-langkah kaki kita dinilai sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperoleh timbangan kebaikan kita. Insyaallah ini menyempurnakan segala bentuk rangkaian ibadah Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan pahala puasa Ramadan kita bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana tadi sudah disampaikan, rasanya enggak cukup memang membahas dalam kondisi waktu yang singkat, tapi Allah memiliki segala macam cara untuk menanamkan petunjuk hidayah masuk ke dalam dada setiap kita. Kita berharap semoga hari ini Allah pahamkan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita mau tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, saya hanya ingin menyampaikan sedari awal bahwasannya hak untuk membagikan harta warisan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewenangan untuk membagikan harta warisan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sampaikan dalam satu hadis, "Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah taala telah memberikan kepada semua pihak ada haknya masing-masing. Ya. Ala la wasiyyata liwarithin. Ketahuilah oleh kalian semenjak ayat waris itu turun, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi kita nggak boleh memberikan harta kepada para ahli waris kita melalui jalur wasiat semenjak ayat waris itu turun. Nah, terkait dengan fenomena terjadi hari ini, bagaimana masyarakat kita seringkali mengedepankan hukum-hukum selain daripada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ada hukum positif, kita mengenal kompilasi hukum Islam bab pewarisan, yang ternyata ada di antara bab-babnya itu, di antara pasal-pasalnya itu, ternyata ada yang tidak sesuai dengan aturan syariat di dalam Islam. Ya, termasuk juga adanya hukum adat yang tidak kalah kuat juga. Ya, kencang juga di masyarakat tuh. Kalau orang nggak ikutin aturan adat, takut pamali tadi. Ya, kualat tuh jadi anak gitu ya. Ya, takut ya dilaknat, dapat kualat kalau nggak ngikutin adat-adat orang tua dulu. Ya, yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya untuk mengatur bagaimana ketika seorang meninggal dunia, kemudian ditinggalkan hartanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli warisnya. Nah, kadang-kadang fenomenanya apa? Ada orang di antara kita yang memakai tiga hukum tadi, memilih dia. Tergantung apa? Tergantung kepada kebutuhan syahwat nafsu terhadap keserakan dunia. Gimana caranya biar dapat kebanyakan? Gimana caranya biar tanah belas buat buah? Ya, bahkan banyak ustaz-ustaz yang kalau disuruh tengahin masalah waris dipesenin dulu. Ustaz, gimana caranya tuh? Ya, biar penghibah sah buat saya, misalnya begitu ya.
Nah ini dicari-carilah hukum-hukum itu sebagai bentuk pembenaran terhadap perilaku yang dianggap salah oleh agama ini. Maka kalau agama sudah nggak jadi tolak ukur kebenaran menilai satu perbuatan, kita yang mengukur pakai apaan? Ya setiap orang merasa benar dengan cara pandang mereka. Makanya agama itu ya mengendalikan hawa nafsu kita. Ya dalam hadis bagaimana Rasulullah sampaikan, berhati-hatilah kalian nanti ada masa di mana hawa nafsu mengendalikan kebenaran. Orang anggap benar bergantung hawa nafsu dia. Bagi rate aja lah. Yang penting redho katanya, yang penting ikhlas gitu kan. Yang ternyata ini menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita lihat surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang aku beriman dan tidak pula pantas bagi wanita-wanita yang aku beriman idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara dengan hukumnya, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, akan tetapi mereka akan ada pilihan lain ya bagaimana mereka menyelesaikan urusan-urusan mereka. Mereka mencari-cari hukum itu ya, padahal Allah dan Rasulnya telah tetapkan bagaimana siapa yang dapat 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, setengah, 2/3. Bagaimana ayat itu turun dari langit seakan-akan seperti air hujan yang membasahi bumi kita. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh itu orang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi kalau ada orang pakai aturan tidak sesuai dengan aturan Allah, menyelisihi, tersesat ya. Ya, kalau sudah tersesat nyasar, nggak bisa pulang. Ya, nggak bisa pulang, gitu kan? Ada orang meninggal dunia nggak bisa pulang, banyak. Ya, meninggalnya dia kagak tahu kapan. Ya, nggak ada bisyarah. Orang beriman kan punya bisyarah. Ya, tahu jalan pulang. Ini ada orang meninggal dunia nggak tahu jalan pulang. Ya, di masa hidupnya udah tersesat, bagaimana kematian? Ya, nanti sebagai pembuka, mudah-mudahan kita sepakat bahwasannya kewenangan Allah sajalah ya untuk membagikan harta warisan itu kepada setiap ahli waris di mana seorang pewaris meninggal dunia. Nah, bicara tentang harta warisan, ini kadangkala ya bisa jadi laknat, bisa jadi nikmat juga. Ya, di mana ketika seorang meninggal dunia, dia punya bandek tinggalin, ya, dia punya ahli waris, maka ternyata di antara musibah-musibah kematian seseorang, di situ ada nikmat. Ya, siapa yang nggak sedih? Seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, orang tua ditinggal mati sama anaknya. Ya, siapa yang nggak sedih seorang istri tinggal wafat sama suaminya? Siapa yang nggak gundah gulana seorang suami ditinggal mati sama istrinya? Sedih nggak? Sedih. 2 minggu doang sedihnya. Ya, 2 minggu kemudian cari gacuan baru. Ya, laki kan begitu tuh laki. Beda perempuan ya. Kalau ini mati sedih juga. Cuma 2 minggu doang. Ya, 2 minggu kemudian cari gacuan baru. Nah, jadi masya Allah ya. Ternyata ini nikmat dari Allah ketika si mayit meninggal dunia, kita bersedih hati, itu fitrah manusia. Ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai di dunia. Ya, tapi ternyata di balik musibah ada nikmat yang Allah sediakan. Apa nikmatnya? Si mayit tinggalkan bandek, tinggalkan harta, kontrakan 100 pintu, ya, mobilnya bejibun, ya enggak? Rumahnya gede, ya, perusahaannya banyak. Ya, maka ini akan Allah berikan kepada para ahli warisnya. Tapi kadang-kala nikmat tadi berupa warisan tadi bisa berubah jadi laknat Allah. Ya, manakala ternyata penanganan waris tidak dilakukan secara tepat. Siapa si ahli waris, siapa yang bukan ahli waris? Ya, jangan sampai orang yang segitu dekatnya dengan kita di rumah, ya semenjak merah udah kita ambil anak angkat. Ketika kita meninggal dunia sebagai orang tua angkatnya, tiba-tiba dia dapat warisan. Padahal anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Sekalipun kita usir ngadu kepada pengadilan, ya, kita tipu tuh anak dengan membuat akte kelahiran palsu, maka hukum mengadopsi anak kalau caranya begitu hukumnya haram.
Ya, di mana keharaman mengangkat anak, mengadopsi anak? Kata Nabi akan man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang manggil seseorang dengan sebutan bapaknya padahal bukan bapak benernya, dia tahu tuh, maka haram surga buat dia. Ya, jadi ternyata hukum mengadopsi anak itu dengan menisbahkan nama yang bukan bapak aslinya, disitulah letak haramannya, kagak boleh. Ya, ini pernah terjadi di masa Rasulullah ketika beliau belum diangkat jadi nabi dan rasul, ngangkat anak namanya Zaid bin Harith. Karena saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, Zaid dinamakan Zaid bin Muhammad. Orang taunya Zaid anaknya Muhammad Rasulullah. Tatkala Zaid menikah dengan seorang wanita kaya, wanita terhormat yang namanya Zainab al-Jahsh, ya, cuma di tengah perjalanan rumah tangganya kagak sukses itu Zaid. Ya, ternyata terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk menikahi mantan daripada istri anak angkatnya. Jadi Zainab al-Jahsh itu mantan istri anak angkatnya Rasulullah. Allah perintahkan itu. Ya, penduduk gempar. Kok ada mertua nikahin mantan mantunya gitu. Ya, karena mereka tahu bahwa Zaid itu anaknya Rasulullah. Ya, karenanya turunlah ayat ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah agar memanggil nama-nama anak angkat itu ya dengan menyebut nama bapak-bapak mereka. Ya, anak angkat selamanya bukan nasab kita, dia nggak dapat warisan. Bahkan anak angkat itu bukan mahram kita. Ya, orang tua angkat, bapak angkat bisa nggak nikahin anak angkat? Bisa nggak? Boleh nggak kira-kira bapak angkat nikahin anak angkatnya, boleh nggak? Hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Anaknya laki-laki. Ya, masa bapak nikah sama anak laki-laki? Tapi kalau anak angkat perempuan boleh nggak? Tergantung mau enggak gitu. Nah, beda tua sama saya. Tapi boleh, ya. Orang tua angkat nikahin anak perempuan angkatnya hukumnya boleh, karena dia bukan mahram kita. Ya, karena dia mengangkat anak di rumah dengan maksud mendidik, menafkahi, membiayai, memberikan penghidupan yang layak, anjuran dalam Islam. Tapi ingat, ada konsekuensi pergaulan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Anak angkat kita karena bukan mahram, dia halal kita nikahin, maka nggak boleh memperlihatkan aurat kecuali hanya yang tampak saja pada laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Ya, nggak boleh tuh. Itulah kadang-kadang kita nggak paham di rumah. Ya, jadi anak angkat bukan ahli waris. Jangan sampai dia dapat warisan, dia dapat harta yang haram di situ. Warisan nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala ternyata ya warisan itu dibagi tidak dengan cepat. Ya, menunda-nunda membagi harta warisan justru hanya akan memunculkan mudarat di kemudian hari. Ya, apalagi beredar pemahaman di masyarakat baginya baru dikubur, ya kuburannya belum kering, anaknya udah pada bagi-bagi warisan katanya. Lalu kalau nunggu kuburannya kering, kapan bagi warisan? Apalagi musim hujan tiap sore sekarang. Ya, mau bagi warisan, tanah kuburan baginya basah. Gak cuma basah, karena sama air. Gitu kan, kenapa kuburannya banjiran? Ya, sehingga apa? Lama-lama warisan kagak dibagi. Walhasil muncul apa? Mudarat. Mudarat itu bisa macam-macam. Karena ulah salah satu ahli waris atau karena faktor ya force majeure, ada musibah. Kasus kemarin tuh ya banjir ya, ada rumah tiba-tiba hancur. Ya, di pasar kambing Tanah Abang berapa waktu yang lalu kebakaran. Kalau rumah warisan belum dibagi, hilang rumahnya. Ya, tinggal tanahnya doang, mau dijual juga bingung. Ya nggak? Akhirnya apa? Hilang manfaatnya. Ya, yang ini yang kadang-kadang terjadi. Surat ya rumahnya ada, kadang surat tanahnya digadai, ya kadang-kadang begitu. Ya, buku rekeningnya ada sekian-sekian, pas ditanya ke bank duit kagak ada. Kenapa? Ditarik di ATM dulu sama ahli waris. Ya, ini yang terjadi kalau ternyata membagi harta warisan ya tidak dipercepat. Karena sunnah membagikan harta warisan itu asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya.
Kapan tuh kira-kira? Ya kalau ada orang meninggal di pagi hari, ba'da zuhur disolatin, ya ba'da asar selesai dikuburin, entar malam kumpulin ahli waris, musyawarah waris itu sunnah itu. Ya yang namanya bagi warisan itu jangan berpikir wah jual-jual aja, kagak. Ya ada yang memang bisa langsung dibagi, ada yang memang secara teknis itu ya menunggu, misalnya rumah yang nunggu ada yang beli, tanah di mana juga tunggu ada yang beli, ya. Yang penting apa? Tiap ahli waris tahu berapa haknya masing-masing. Itu udah gak pernah diomongin, ya. Padahal hati mengebet banget mau dibagi warisan, ya mau nanya sama emak takut, ya kadang-kala ada ibu-ibu emak yang janda-janda yang meninggal mati oleh suaminya, anaknya tanya warisan galak loh emak, ya emak lu masih hidup, ya lu tanya-tanya warisan lu dasar lo, ya padahal kita tanya bukan warisan emak dia, warisan siapa ya? Almarhum babenya. Ya kadang-kala akhirnya apa? Terjadilah di situ. Ya penyimpangan salah satunya apa? Kalau mau bagi warisan, emak masih hidup, entar gimana? Nunggu emak mati jadi, ya nunggu emak mati lagi. Ternyata sampai sekarang emaknya nggak mati-mati, dia yang mati, ya yang nungguin emaknya mati. Ya akhirnya nggak dapat warisan juga kan? Ya kalau saudaranya jahat bisa hilang warisan. Nah warisan nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala ternyata membagikan harta warisan kagak benar caranya. Bagi sama rata haram lagi perbuat. Ya, membagi dengan kesepakatan ketika kesepakatannya menentang aturan Allah, hukumnya haram. Enggak boleh. Yang dipakai hukum adat. Kalau ada hukum adat yang membagi hanya wanita saja, laki-laki enggak haram. Kepada laki-laki saja, perempuan tidak haram, atau disamaratakan hukumnya haram. Ya karena kewenangan bagi harta warisan itu milik Allah. Alasannya apa? Si mayit dulu semasa hidupnya punya harta, dia punya kewenangan menggunakan harta itu tanpa izin siapapun. Antum punya mobil, itu mobil pakai duit sendiri kita beli. Antum mau pakai juga ngapain izin tetangga mobil kita? Ya ngapain ngomong sama anak orang mobil punya kita? Tapi ketika yang punya mobil wafat, meninggal dunia, dia bukan lagi dianggap sebagai pemilik mobil itu. Apakah langsung jadi milik ahli waris? Kagak, milik Allah kembali semua. Fahuwa malullahi azza wa jal, dia menjadi harta milik Allah. Yu'tihi may yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ajib enggak? Ya, kalau kita tahu tuh ya hakikat harta warisan itu. Maka kalau begitu bukan milik ahli waris, masih milik Allah. Kapan jadi milik ahli warisnya? Kalau dibagi berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Baik, kita akan lihat bagaimana pentingnya mempelajari ilmu waris. Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Apa bedanya itu? Kalau fardu kifayah satu perbuatan yang dilakukan oleh segelintir orang, maka kita yang nggak melakukan itu termasuk gugur kewajibannya. Tapi kalau fardu ain, tidak ada kewajiban yang dilakukan oleh orang bisa menggugurkan kewajiban kita, karena itu kewajiban infirodi sendiri. Ya, tidak ada satu perintah wajib yang dimana ada perintah khusus dari Nabi untuk mempelajarinya kecuali mempelajari ilmu waris. Ya, jadi antum diperintahkan sholat, nggak ada kewajiban atau minimal ada lafaz khusus dari Nabi untuk mempelajari ilmu sholat. Ya. Perintah bayar zakat, antum tidak ada menemukan lafaz antum disuruh ya belajar ilmu tentang zakat walaupun itu kewajiban. Tapi ketika bicara tentang waris, kita lihat nanti bagaimana perintah Rasulullah ya di dalam satu hadis secara khusus ya kita untuk mempelajari ya. Nanti pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan salah satu wahyunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14 ya, termasuk juga An-Nisa ayat 176 ya. Ini yang paling utama bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan surat An-Nisa ya ayat 11, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali kata-kata di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Kata yusikumullah ini, kata para mufassir, ini maknanya Allah mewajibkan.
Ya, kalau berdasarkan kaidah lughah antara amarakumullah dengan yusikumullah, yusikumullah ini ternyata kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amarakumullah. Artinya wajibnya luar biasa. Ya, Allah wajibkan atas kalian fi auladikum, membagikan harta warisan kepada anak-anak kalian, lil dzakari mithlu hawlil unthayain. Jatah satu anak laki semisal 2 kali bagian anak perempuan. Ini Allah yang atur nih. Ya, Allah wajibkan 2 banding 1. Ya. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anakmu perempuan saja jumlahnya 2 atau lebih, enggak ada anak laki-lakinya, dapat 2/3 bagian harta itu perempuan. Ya. Wa in kanat wahidah, tapi kalau anakmu tunggal sendirian, perempuan doang, ya, falahan nisf, dia dapat setengah bagian. Ini aturan Allah. Ya, ada orang-orang yang disebut dengan ashabul furud mendapatkan bagian yang pasti dalam Al-Quran. Yang saya mau sampaikan yang penting dalam ayat ini adalah di ayat 13 dan ayat 14. Kita lihat ayat 13-nya. Setelah Allah terangkan tentang aturan waris, Allah kemudian menyatakan begini. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya. Ini yang saya bilang. Setiap pertemuan dalam kajian waris saya menyampaikan pernyataan begini. Bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan bukan perkara tabu. Bagi warisan itu ibadah, kebaikan, termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah, ada pahalanya. Ya, ahli waris yang ditinggal mati oleh pewarisnya, bagi warisan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang hidup dapat surga, yang mati dapat enggak? Yang mati dapat enggak? Jawab betul. Yang mati dapat enggak? Bapak kita yang meninggal dapat surga enggak? Emak kita juga dapat enggak? Kiasnya apa? Orang kalau mati disolatin di masjid Darul Falah ini, yang nyolatin yang hidup apa yang mati? Yang hidup, kalau yang mati nyolatin di sendiri kabur gitu. Lumayan nyolatin di sendiri ya. Kita yang hidup nyolatin dia, perbuatan orang yang hidup ngaruh enggak sama dia? Ngaruh. Sebanyak saf yang berkumpul menyolatkan si mayit, minimal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ahli waris, ya, anak keturunan kita yang soleh dan soleha, tinggalkan bini soleha, membagikan harta waris sesuai dengan hukum syariat. Kita suami meninggal dunia dapat surga. Makanya kalau sayang sama emak yang meninggal, babe yang udah wafat duluan, segerain bagi waris. Kalau belum sayang tuh orang tua, ya, supaya apa? Dikabarkan oleh malaikat atas izin Allah. Kabarkan, ya, malaikat datang, ya, dalam kuburnya orang tua kita, ya fulan, anakmu ya fulan, ya, telah membagikan harta warisanmu sesuai dengan aturan Allah, maka berbahagialah terhadap surga yang Allah janjikan untukmu. Masya Allah, keren banget. Ya, tapi kalau ada orang yang durhaka kepada Allah, ya, kebalikan ini. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, yang menentang aturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya. Naudzubillah. Ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan ada 2 kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan yang kalau kita lakukan sebagai seorang muslim, itu dampaknya apa? Antum diazab sama orang kafir. Ya, dan salah satu kemaksiatan yang model begitu, menolak hukum waris Allah itu. Bayangkan ini ayat gitu kan? Ya, Allah perintahkan membagikan harta warisan, ya, itu kemudian diselisih, ditentang habis-habisan. Ya, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya. Saya pernah berjumpa dengan seorang praktisi hukum, orang non muslim. Ya, dia bilang begini. Di dalam Islam itu bagian harta warisan padahal sudah jelas, ya. Emangnya jelas gimana, Pak? Itu kan aturan waris itu turun dari Tuhannya orang Islam. Jadi orang Islam itu punya Tuhan, kata dia, itu menurunkan aturan. Seharusnya orang Islam ini mudah bagian harta warisan.
Tapi yang saya hadapi kasus-kasus waris yang ada, yang jadi biang kerok berantem kenapa orang Muslim? Karena begitu gampangnya. Ya, dan bahkan seorang profesor dari Amerika itu sempat melakukan penelitian hukum ya terkait dengan masalah waris, itu tiba-tiba masuk Islam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah posting di grup belajar waris Islam. Ya, seorang profesor, ya, ahli hukum, ya, seorang Nasrani yang tiba-tiba masuk Islam gara-gara meneliti tentang begitu detailnya hukum waris itu. Ingat Pak, di agama lain kagak ada. Ya, di agama lain kagak ada. Buktinya apa? Ketika Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah menjadikan perempuan sebagai aib. Salah satunya apa? Mereka tidak mau membagi warisan kepada perempuan. Mereka haramkan membagikan warisan kepada anak kecil. Ya, itu sesuai dengan rasa-rasa mereka. Ya, Pak, ayat ini turun untuk mengatur kita. Hanya ada aturan waris yang ada dalam Islam saja. Cuma kita kadang nggak mau diatur. Ya, kita pengennya sama banyak, ya pengennya dapat yang banyakan ketimbang saudara kita ini yang jadi masalah. Ya, nah kemudian bagaimana salah satu dalil ya di dalam sunnah Nabawi, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk mempelajarinya. Ya, yang perintah ini Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mewakili ya suami-suami yang termasuk kita sekalian. Cuma uniknya apa? Abu Hurairah itu seorang ahlu suffah. Ya, seorang ahlu suffah, nggak punya rumah, nggak punya bandel, bukan orang kaya, tidurnya di masjid. Tapi kalau tidur di masjid nggak cuma numpang tidur doang, jadi ulama. Sekarang ada orang nggak punya rumah tidur di masjid. Ya, seumur umur begitu aja lagunya. Ya, nggak jadi ulama juga. Makanya penting di masjid harus lahir di masjid ini. Ya, per 5 tahun ada ya orang yang naik makomnya. Jangan seumur umur mau alim harus dia nanti jadi ustaz. Ya, yang baru S1 kuliahin S2 mau di dalam luar negeri silakan. Ya, jadi masya Allah. Ya, saya pernah sampaikan kepada pemerintah beberapa tahun yang lalu, lama sekali saya sampaikan begini. Jakarta itu, ya kalau Lombok kita mengenal kota 1000 masjid, kita nih kota 1000 ulama. Kenapa? Masjid kita banyak. Ya, kalau setiap masjid mengeluarkan, ya orang yang kerja di masjid entah merbot, entah imamnya, entah muadzinnya, ya kita biayai kuliahnya, pendidikannya, masya Allah, kita sudah mengeluarkan banyak ulama. 1000 ulama kota Jakarta itu, masya Allah. Saya doain deh buat antum yang nanti Allah berikan kekuasaan, ya semoga bisa mewujudkan impian kota Jakarta menjadi kota 1000 ulama, insyaallah. Ya mudah-mudahan, karena masjid ini luar biasa. Yang saya mau sampaikan begini, Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah, padahal beliau nggak punya harta, nggak punya bandek, ya kadang-kadang kan nggak sama kayak kita tuh. Kita orang susah, rumah kontrak, ya anak bejibun, ini 3, masya Allah. Ya, kontrak bini 3 ya. Dulu sih mantan pejabat gitu kan, udah pensiun ya, bini-bini nggak mau diceraiin, ya masih 3 bininya. Ya, ini ternyata banyak alasan kita karena nggak punya harta gitu ya. Kita orang miskin nggak mau belajar warisan, waris. Lihat bagaimana orang miskin gimana Abu Hurairah, tinggalnya di masjid, nggak punya rumah, nggak punya bandek dia. Ya, tapi Nabi beritakan apa? Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, pelajari ilmu waris, kalau sudah bisa ajarkan orang lain. Ya, fa innahu nisful ilm, karena di setengah ilmu yang Allah turunkan. Seorang penghafal Quran 30 juz, ngapal di dalam kepala atau luar kepala? Nah, luar kepala mah antum tuh. Ya, suruh ngapal hilang mulut kepala. Orang penghafal Quran dalam kepalanya hafalan semua itu. Ya, ketika dia menghafal 30 juz, suruh baca dibaca gitu kan, suruh bunyi dibunyi. Ditanya tentang masalah ilmu waris dia kagak ngerti, bagaikan pakai baju perang lengkap dengan senjatanya, ketika turun di medan perang lupa pakai pelindung kepalanya. Coba ya, kalau sekarang dibiaskan apa, naik moge yang 1000 cc ya, lagi setar dia udah gerung-gerung gasnya tuh ya, tiba-tiba dia pakai jaket, pakai sepatunya, pelindung lutut sampai sikutnya itu lengkap ya. Ketika dia kebut pas tikungan baru ingat helmnya kagak kepake.
Ya kira-kira kalau jatuh gimana? Pecah balanya. Seperti itulah orang yang menguasai Quran tapi nggak ngerti ilmu waris. Ya sekarang ini banyak orang gengsi, udah kadung dipanggil guru, maaf ya, udah kadung dipanggil ulama alim, ya udah kadung dipanggil ustaz di mana-mana. Dia kagak ngerti satu bab ilmu itu karena malu dia jawab sembarangan. Ya akhirnya apa? Ya dulu wa dulu. Udah dia sesat menyesatkan orang, bahaya itu. Ya kayak gitu tinggal di jalan Mujair. Ya ini kan jalan Mujair nih Pak nih. Saya tanya jalan ikan koi di mana tuh? Ya lagu deh karena dianggap mentang-mentang orang sini menunjuk-tunjuk lagi. Kan punya mobil bingung nyari jalan. Pesannya apa? Pokoknya Pak kalau belum ketemu di jalan koi jangan berhenti Pak. Nah iya emang jangan berhenti. Dia kagak tahu gengsi. Akhirnya apa orang jadi tersesat. Ini nggak boleh. Ya. Wa yunsa, ilmunya akan dilupakan orang. Udah kejadian. Antum kalau bikin survei nggak usah seDKI ya se-Jakarta Selatan gitu. Di mana masjid-masjid yang inten secara khusus itu kajiannya pernah atau beberapa waktu mengkaji kajian waris secara mumtaz. Tanya. Ya semakin langkahnya ilmu ini. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari ilmu waris ini. Banyak kawan-kawan suka ngeledekin saya, antum ilmu waris dalam, nggak dalam-dalam amat sih. Cuma kalau orang tanya kita berusaha jawab, kalau nggak bisa jawab, kebet lagi kitab. Ente kagak takut kenapa? Takut diambil duluan gitu. Karena salah satu fenomena ya ilmu waris ini akan hilang. Banyak para ulama diwafatkan oleh Allah. Ya, kemudian apa lagi? Salah satunya apa? Ada orang yang tidak mau belajar. Tapi insya Allah kalau ada orang mau belajar, ya ini sampai entah selesai nih. Mudah-mudahan ya ilmu ini tidak lantas cepat dicabut. Kita meninggal dunia meninggalkan keluarga yang taat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah ketika ilmu ini hilang, apa yang terjadi? Watadharul fitan, muncul fitnah hatta yakhtalifal ithnani fil fariqah la yajidani man yaqdi biha. Dua orang bersengketa masalah waris, tanya ke sono kemari sama orang, kagak ada satupun yang bisa jawab. Kenapa? Quran tinggal tulisannya doang, banyak yang dihafal, Islam tinggal ngambilnya doang. Ya sehingga orang banyak gak paham gitu ya. Ini yang terjadi akhirnya pada menyelesaikan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Nah ini secara umum bagaimana ulama mendefinisikan yang namanya harta warisan itu. Ya. Yang namanya harta warisan itu adalah menyangkut hak kepemilikan. Ya, berpindahnya harta seseorang beserta hak kepemilikannya. Ini menyangkut harta yang legal, harta yang sempurna dimiliki oleh si mayit, ya, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Yang namanya harta warisan itu ada dua sumber. Pertama dari sumber dayanya sendiri. Antum beli rumah pakai duit sendiri, beli mobil pakai duit sendiri, atau akibat turunan. Apa contoh turunan? Dapat warisan dari orang tua. Ketika kita sebagai ahli waris jatuh kepada kita jadi milik kita. Ya, dari hibah orang menghibahkan, menghadiahkan. Ya dari kantor kita dapat fasilitas, jadi manajer dapat hadiah mobil buat kita. Ya kalau kita pensiun nggak dipulangin ke mobil karena udah punya kita. Kalau kita meninggal jadi warisan. Ya termasuk juga nafkahnya suami kepada istrinya. Menyangkut sandang pangan itu jadi milik istri, tapi suami menyangkut masalah papan rumah nggak wajib belikan istri sebuah rumah, nggak wajib. Jadi seorang suami tidak wajib membelikan rumah untuk istrinya. Wajib apa? Askinuhunna, menempatkan istri di mana suami bertempat tinggal. Ya, jadi kita nggak wajib. Jadi jangan mentang-mentang suami beli rumah, ya tahu-tahu istri mengklaim ke rumah gua loh. Ya, suami meninggal, rumah mau dibagi warisan, mengklaim ke rumah gua. Karena dia nikahnya sama gua, nggak bisa. Ya, kata ulama Syafi'iyah, kalau bicara tentang kewajiban nafkah rumah hanya menyangkut masalah apa? Masalah hak untuk memanfaatkan saja. Ya, masalah hak untuk bisa tinggal di tempat itu. Nah, jadi pindahnya ya harta seseorang termasuk hak kepemilikannya dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah kemudian juga termasuk
Apa sih bedanya waris, hibah dan wasiat? Nanti kita gantian ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau waris, waktunya kapan? Setelah yang punya harta wafat. Babe kita biar dikatakan tua nih kayak apaan tahu. Kalau nggak mati-mati nggak bisa kita tuntut warisannya. Sekalipun dia sakit di rumah sakit, mumpung babe masih hidup, bagi dah sekarang. Ntar kalau babe udah mati, anak-anak udah berantem, ayo. Ya nggak boleh. Kenapa? Yang punya harta masih hidup. Tapi ketika dia meninggal dunia, warisan kalau sudah dituntut, Allah udah bagi. Intinya kan begitu. Yang punya bande, kalau ada hubungan sebab mewarisinya, ya si pewaris kemudian meninggal dunia, kita ahli warisnya, Allah bagi harta warisan. Kalau hibah berlaku sebelum wafat, lagi seger begini, ya mata kita masih terang, ya bisa bedain mana huruf mana angka. Ada antara huruf sama angka, kerengan angka ketimbang huruf, bener nggak? Kalau kita lihat duit pun nggak sampai senapala tidak apa. Ya kalau lihat huruf Quran, bukannya matanya juga pantat botol, sebelumnya. Ya, nah jadi kalau lagi begini nih, lagi jalan sehat, lari kencang, kuping denger juga, ya terang banget tuh, jelas di telinga, lagi seger begini, ya itulah waktunya antum menghibahkan. Ya kepada siapa nanti hibah ini? Nah, yang namanya hibah ini, perpindahan hartanya, eksekusinya itu tunai. Ketika antum ngasih rumah sama anak langsung, Tom, itu rumah yang belah sono buat lo tuh. Ini sertifikatnya, besok tanggal notaris langsung balik nama. Itu namanya hibah. Ya, ada anak yang dikasih mobil tuh, gua kasih mobil buat kuliah lo yang bener. Ya, di kunci mobilnya di BPKB sama STNK-nya tuh. Syukur-syukur ke Polda besok balik nama, misalnya begitu. Itu namanya hibah, ya tunai. Saya tinggal di Setiabudi, ya, Parit Kuningan. Dulu ngerasain tahun 90 ada orang Betawi di kampung saya, yaitu tanahnya bejibun. Bejibun masuk kamar tanahnya. Bejibun masuk kamar banyak amat itu. Pokoknya tanahnya luas, ya. Dia punya anak 10. Si ayah ini, si babehnya dia ini, tetangga saya, pengen bagi tanahnya buat anaknya. Dibarisin tuh anak 10 orang. Anak yang pertama namanya Udin, ini maaf nih Bang Udin ya. Din, pegang nih. Pegang apaan be? Pegang batu. Buat apaan? Udah lo pegang aja dah. Lo baca bismillah 3 kali, nanti lo lempar tuh batu, terserah kemana lo mau. Dilempar sama seluruh batu, batu nyangsang di satu tempat mendarat di situ. Udah dipanggil, Din, mana batu lo? Yang itu bukan? Iya be. Ingat jadinya di tanah-tanah lo bangun rumah di sini. Orang Betawi dulu. Ya, orang Betawi dulu. Kalau sekarang bisa nggak gitu? Din, lempar Din, nyangsang aja dari langgar. Ya Betawi tidak punya tanah lagi, dengan nomor terasa. Ya, ada anak yang bontot dikasih batu, ngelempar-lempar ke batu main-main. Ya merem-merem lempar batu, dilempar nyangsang ke spiteng. Lo bangun di situ, spiteng gitu. Ya, dulu begitu Betawi, masya Allah. Ya bagi-bagi tangannya modelnya begitu. Ya, itu hibah langsung kejadian. Ya, kalau wasiat berlaku setelah wafat. Omongannya sama kayak hibah, cuma ada entarnya. Tong, ya, lo kan anak yang paling tua babeh nih, lu wakilin aja lu dah. Tuh entar tuh Tong, tuh entar katanya. Ya, entar kalau bapak mati, tuh kontrakan 100 pintu bagi-bagi. Ya, pakai entar kalau boleh mati. Ya, itu namanya apa? Wasiat. Ya, nah wasiat yang menentang sunnah haram. Apa contoh wasiat tentang sunnah? Ya ada mayit sebelum meninggal ngomong, entar pokoknya kalau bapak mati ya bagi rata aja dah. Mang apa be? Ya lu pada berantem. Boleh nggak jalankan wasiat gitu? Agak boleh. Atau ada ahli waris yang disusahin sama pewarisnya. Sampai kapanpun kalau entar bapak mati di rumah jangan sampai dijual, nggak boleh juga. Ya, karena rumah itu ketika yang punya meninggal jadi milik Allah, Allah bagi kepada ahli waris. Ahli waris itu yang pindah nggak cuma rumahnya doang, hak tasarrufnya juga. Dia mau nyewain, mau kontrakin, ya, dia mau jual, dia pindah tanganin buat orang boleh. Tapi kalau ada wasiat yang sesuai dengan sunnah wajib dijalankan. Seorang ayah sekarang di rumah sakit anaknya 3, ya, si babenya bilang, Tom, babe udah kagak kuat jalanin hidup, udah pada sakit badan, ya kayaknya udah dekat ajal nih. Babe cuma pesan wasiat
tanah rumah yang di Pondok Indah jangan dijual. Kenapa kan di Pondok Indah mahal? Itu tanah orang tuh. Yang begitu boleh diwasiatkan. Ya, terus mobil gimana deh? Punya kantor teman. Tapi juga punya warisan pinjaman semua. Ya, nah itu wasiat yang begitu ya dikasih tahu. Ya, kalau maknanya itu pesan-pesan. Kalau wasiat dalam kaidah ilmu faraid itu memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Wasiat hanya boleh kepada orang yang bukan ahli waris kita. Ya, ahli waris kita itu haram menerima wasiat. Ya, wasiat hanya untuk orang yang bukan ahli waris kita. Nanti kita belajar tuh siapa yang bukan ahli waris walaupun kerabat. Contohnya siapa tuh? Kerabat kita, bukan ahli waris kita. Anak, ya keturunan, cucu laki, cucu perempuan dari anak perempuan kita. Antum kalau punya anak perempuan, dia sudah menikah, dia punya anak, itu anaknya dari keturunan perempuan, bukan ahli waris kita. Dia boleh dapat wasiat. Ya, karena anak ini akan ngikut kepada bapaknya, keluarga babe, keluarga suami. Ya, kalau hibah bebas, siapa saja ahli waris boleh, yang bukan ahli waris juga boleh. Silakan aja. Kalau waris penerimanya ahli waris, yang bukan ahli waris jangan motor. Mantu minta warisan sama mertua. Mertua si bagus, lo kan lo mantu. Lah kan saya nikahin anak lu katanya gitu. Ya, nggak bisa, nggak ada hubungannya. Akibat pernikahan hanya mewarisi suami istrinya saja, bukan mantu sama mertua. Ya, warisan nilainya sesuai dengan ilmu faraid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi ya jumlah dalam Al-Qur'an, ya kalau hibah ini bebas, kalau wasiat maksimal sepertiga saja. Wasiat dulu wajib sebelum ayat waris turun. Sekarang ini berubah, hukumnya jadi sunnah. Karena maknanya sedekah. Hibah sunnah. Tapi warisan ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, hukumnya wajib kita amali. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana komentar ulama terkait dengan masalah warisan ini, coba kita lihat di dalam satu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan nizamul mirah nizam syar'i thabitun bi nususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadis Nabawi, termasuk ijma'nya kaum muslimin. Ya sya'nuhu bidzalika syabah kamis shalah wa zakah wal muamalat wal hudud. Ya, kedudukan ilmu waris ini sama dengan masalah salat. Tadi salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Salat sunnahnya aja, udah mengisi-isi kagak nempel. Tapi kita pengen dapat kebaikan, pengen salat subuhnya lebih dah. Ya imam besok antum ngimamin 4 rakaat aja dah. Biar pahala kita banyak, boleh nggak? Boleh nggak? Walaupun kita sepakat boleh nggak? Nggak boleh. Sama seperti bagi warisan juga. Allah tak tentukan bagiannya secara qat'i, nggak boleh kita ubah. Ya, karenanya apa? Yajibu tatbiquhu wal amalu bih. Maka dia ya semuanya itu wajib diterapkan, wajib pula diamalkan, wala yajuz taghyiruhu wal khuruj alaih. Enggak boleh dirubah, enggak boleh keluar daripada aturan waris Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dulu ya. Insyaallah nanti kita masih ada pertemuan satu lagi siang-siang ya. Ba'da zuhur. Ya Selasa ba'da zuhur ya. Ba'da zuhur insyaallah di sini kalau antum punya kesempatan ikut hadir ya supaya nyambung insyaallah ya sama jamaah yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan waris. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, untuk waris ini, hukum waris, apakah ada perbedaan antara hak ayah dan hak ibu? Jadi misalnya ibu itu punya tanah sendiri atau ayah punya tanah sendiri itu, apakah ada perbedaan yang Islam diterapkan ada 2 waris 1 atau ibu bagi rata? Itu aja. Nah, yang kedua adalah kalau waris itu adalah salah satu orang tua sudah ada yang meninggal atau yang punya anak itu meninggal, apakah bisa waris itu dibagi sebelum keduanya wafat? Karena ada beberapa orang bilang sebelum mereka wafat bisa dibagi dengan adil sesuai dengan
adil atau tidak adil atau kurang gitu. Itu yang dihindari. Terima kasih. Ya. Jadi ayah ibu itu menyangkut harta miliknya atau hak warisnya. Harta milik masing-masing ya. Dalam Islam tidak ada harta gono gini. Ya. Dalam Islam tidak ada harta gono gini. Sekalipun dalam hukum positif kita Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Pasal 35 Tahun 74 yang menyatakan bahwa kalau laki sama perempuan menikah ada harta dihasilkan selama pernikahan jadi milik bersama, itu tidak dikenal dalam Islam. Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Buktinya mana? Ada 5 bukti dalil. Salah satunya aja ya, salah satunya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat waris ayat 12 An-Nisa. Ya, suami dapat setengah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kagak punya anak, suami dapat setengah. Berarti kan istri punya bandai sendiri. Kalau bandainya nyampur, nggak ada warisan. Kalau Pak Sutri ini belum mati dua-duanya. Padahal ketika satu orang meninggal, dia punya harta dia itu warisan. Dan yang ditinggalkan istri atau suami jadi ahli warisnya. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita bicara tentang harta punya istri, itu hak istri. Misalnya kita ada laki-laki atau si perempuan nikahin laki-laki durian sawit, tau nggak durian sawit? Duda keren sarang duit. Gak cuma duitnya sarang-sarang ini punya. Ya, pada saat dia nikahin si durian sawit, duda keren sarang duit, yang kaya siapa? Suaminya kan? Itu bandai pada suami, kecuali apa yang suami nafkahkan kepada istrinya jadi milik istrinya. Ya, baik yang nafkah yang dihibahkan ketika suaminya wafat dapat dia warisan, tapi nggak semua. Ya, bocoran aja antara 1/4 dan 1/8 bini itu dapatnya. Tergantung suami meninggal punya anak kagak, punya keturunan apa enggak kan gitu. Ya, apa tambah lagi dalil yang kedua? Suami miskin boleh terima zakat dari bini yang kaya. Bayangin, dulu di masa Nabi ada seorang wanita kaya namanya Zainab, punya suami Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kebetulan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini suami yang nggak mampu gitu. Nanyalah Zainab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada wanita seorang istri kaya punya harta banyak, boleh nggak bayar zakat untuk suaminya miskin? Kata Nabi, na'am, boleh. Laha ajran. Itu wanita dapat 2 pahala. Pahala karena zakatnya, pahala karena mendahulukan kerabat orang dekat dulu. Kenapa kok suami bisa terima zakat dari bini yang kaya? Karena suami bukan orang yang dinafkahin sama istri. Misal istri kaya manggil suaminya, bang, dipanggil lagi, bang, di mana sih bang? Sampai 3 kali, bang, kemari bang. Datang tuh suaminya sungguh-sungguh, nunduk-nunduk, ya suami miskin kan begitu biasanya. Ya tangannya belepotan sabun cuci. Dari mana sih bang dipanggil-panggil? Ya neng abang lagi cuci piring neng. Ya kenapa neng? Ini bang, kontrakan yang 100 pintu udah pada bayar. Jadi sekarang semua bayar di zakat investasi kontrakan saya 5%, itu semuanya buat abang aja tak? Boleh nggak? Boleh, karena si suami itu bukan orang yang wajib dinafkahi sama istri. Kalau istri nggak boleh terima zakat dari suaminya. Itu bukti yang kaya bininya kagak ada yang ketularan. Ya istri kita kaya, suami ketularan nggak kagak. Ya nggak ada tuh si istri kaya, suaminya ketularan kayak ketularan pengen dipanggil haji. Saya pengen dipanggil haji bisa nggak? Oh bisa, dalam semalam dia bisa. Lu kawinin jandanya Pak Haji. Pak Haji meninggal, tinggalkan gua Haji, lu nikahin. Orang nanti panggil apa? Pak Haji. Cuma bedanya orang dipanggil haji naik haji, lu naikin gua haji. Naikin gua haji. Nah jadi emang itu kalau hartanya punya suami yang milik suami, kalau dia meninggal jadi warisan istrinya dapat. Istri meninggal, ya punya harta itu jadi warisan juga. Kalau suaminya masih hidup, salah satu ahli waris juga. Dan bahkan kalau suami masih punya orang tua, ayah ibunya suami dapat warisan juga. Karena warisan ke atas, ke bawah, ke samping. Atas jalur usul, bawah jalur farok, ke samping jalur ukhuwah saudara. Tapi nggak semuanya ahli waris itu dapat warisan, karena ada syarat 4. Nggak bisa diselesaikan sekarang, sampai berdua maghrib belum selesai. Ya, saya harus berangkat lagi ke Harapan Indah nih, ada daurah masalah zakat insya Allah.
jadi gitu Bang ya. Saya itu kalau paham antara yang hartanya ayah itu, apakah kan hartanya ayah itu kan dibagi 2/1 kan? Ya kan hukum Islam tadi kan. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Ya. Kalau ibunya itu Istrinya kali. Dia punya ibunya udah meninggal, dia punya anak sendiri atau punya warisan sendiri. Bagi anak-anaknya itu Sama 2/1 kalau dia punya laki dan perempuan. karena ada yang bilang kalau harta ibu itu bisa dibagi rata. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ini kan ada yang bilang kalau gitu. Ente aja ngasih informasi bingung sebenarnya. Bener. Nggak ada Bang yang ngomong begitu, nggak boleh. Jadi syaratnya apa? Yang namanya mayit, ya. Kalau bahasa kita sekarang almarhumah dah, gitu kan? Ini si mayit laki, mayyitah perempuan. Syaratnya apa? Dia punya harta. Ya, rukun waris itu 3. Pewaris, ahli waris, yang ketiga al-mauruth. Ya, al-waris, al-waris, al-mauruth. Al-waris, ahli waris. Al-muwarith itu pewaris yang wafat, ahli waris yang masih hidup. Al-mauruth ini penting, bandenya. Ada yang meninggal, anaknya berjibun, bandenya kagak ada. Jangan manggil saya. Ustaz itu waris. Anaknya banyak, sebulan mana warisannya? Kagak ada. Ya. Memang bagus. Ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada di bandenya ini ada, tapi buat bayar hutang. Habis. Ya, anak semangat, bawa kita duit banyak. 2M gitu kan, utangnya 2,5 M. Ya, bayar 2 miliar masih sisa 500. Pada mundur ratus pulang. Kayaknya gua goblok belum dulu ya. Nggak ngomongin warisan, utang ditinggal. Ya, nah jadi harta itu milik si fulan atau si fulana. Baik itu harta istri maupun harta suami, gitu kan, nggak ada. Kecuali adanya harta musyarakah, harta bersama itu bisa karena hibah. Misalnya gini, antum nikahin perempuan, Neng, sebagai bukti cinta gue malu nih Neng, ini rumah deh yang 1000 meter, sarang bagi 2 dah. Itu namanya rumah itu langsung berubah jadi milik bersama karena deklarasi adanya akad sirah hibah. Ya, kayak perjanjian pranikah deh. Semenjak nanti kalau gue jadi nikahin lo nih, badai yang punya gua sampai kapanpun itu milik gua, jadi milik lu berdua. Kita jadi milik berdua, itu namanya ada hibah. Yang kedua itu karena usaha. Laki bini dari semenjak pagi sampai sore hari kumpul-kumpulkannya di pasar. Jadi kalau untuk namu ke rumah gak bakal ketemu di pasar. Kenapa? Di pasar minggu didagang. Ya, dagang sayuran, dagang macam-macam ya kan. Bini yang dagang, suami mungkin juga yang modalin. Ya nanti setiap bulan dapat untung dihitung. Ya, istrinya gak dapat gaji karena bukan karyawannya. Bini bukan karyawan suami, dia kerja sama. Dari untung itu beli tanah, beli mobil, ya, kemudian dia punya investasi tabungan, maka jadi milik berdua 50%. Itu dengan harta musyarakah atau harta mustarakah. Nah, jadi nanti jawaban antum tadi itu, ya, pertanyaan tadi itu akan terjawab kalau nanti kita menyelesaikan beberapa sesi berikutnya. Baru terjawab. Nah, sementara tahan dulu. Beduk maghrib masih lama. Tenang aja, saya tungguin datang gitu. Yang kedua tadi masalah belum meninggal bisa nggak bagi warisan? Kalau masih hidup bukan warisan, namanya hibah. Ya, wasiat aja. Antum bagi sehat begini nggak bisa berwasiat. Antum kudu tepar dulu di rumah sakit. Udah mau sekarat, menjelang ajal, disitulah letaknya orang berwasiat. Kalau seger gini nggak bisa berwasiat. Kenapa? Karena satu ya, bandek masih kita pakai. Bisa jadi hartanya bisa habis ya. Akhirnya wasiatnya bisa batal karena harta yang diwasiatkan habis. Jangankan habis, gara-gara musnah, kepake kecelakaan misalnya, ada orang diwasiatin lagi seger nih mobil nih, ntar kalau gue mati buat lu. Orang tuh matinya karena kecelakaan lah pakai mobil itu. Orang tuh datang kemarin, mobil lu bilang mau kasih mobil ke gue kalau udah meninggal. Mobil yang mana? Yang ambil di proteksi. Kenapa? Orang hancur gitu. Ya, udah hancur. Si ahli waris wajib ganti nggak? Nggak wajib karena barang yang diwasiatkan udah musnah. Ya kalau mau ambil sama. Ya setirnya penyok-penyok ambil. Ya karena memang begitu. Makanya wasiat itu ada waktunya. Kapan? Saat orang sakit parah. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah menjenguk,
beliau sakit parah, beliau tanya masalah wasiat itu. Ya, nah jadi kalau misalnya ada orang yang semasa hidupnya mau bagi warisan, bukan warisan, itu hibah. Hibah itu harus adil. Adilnya bagaimana? Anak 5 dapat rumah, semuanya dapat rumah. Jangan sampai 3 dikasih, 2 enggak. Ya ketika bapaknya meninggal pasti ramai. Rumah peninggalan orang tua pasti dipasang badan. Ini rumah babe, warisan buat bodong berdua. Abang-abang udah dapat rumah, jangan ngambil lagi. Padahal yang dapat hibah masih dapat warisan juga. Akhirnya muncul makruhnya. Ya makruh hukumnya membagikan harta hibah kalau kita nggak adil. Pernah terjadi ketidakadilan itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Pada saat itu seorang anak yang namanya Nu'man bin Bashir dapat hadiah dari bapaknya. Tahu nggak bapaknya Nu'man siapa namanya? Ya Bashir, bapaknya Nu'man bin Bashir. Bapaknya Nu'man bin Bashir. Bashir ngasih hadiah sama salah satu anak namanya Nu'man. Ya, jadi ketika dikasih, emaknya Nu'man, istrinya Pak Bashir ini bilang, "Bang, saya mah gak rela abang ngasih buat si Nu'man hadiah kecuali abang datang menghadap Rasulullah, minta Rasulullah sebagai saksi." Datanglah menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, bini saya ada kata begini. Saya diminta oleh istri saya mendatangi kau ya Rasulullah agar menjadi saksi hibah saya kepada Nu'man anak saya." Rasulullah cuma tanya, "Anakmu berapa?" "Lebih daripada 1 ya Rasulullah." "Ada nggak hadiah yang kau berikan selain daripada Nu'man?" "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali Nu'man saja." Apa kata Nabi? "Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Ya maka semenjak itu Nu'man yang tadinya berhadiah, bapaknya pulang ngambil lagi hadiah. Ya karena nggak adil, nggak jadi daripada berantem, gitu ya. Jadi bagi harta ketika masih hidup itu namanya hibah. Nggak ada jaminan orang dapat hibah nggak berantem, benar nggak? Antum ngasih hibah sekarang biar nggak berantem anak, belum tentu. Ada anak paling tua, anak yang paling bontot. Yang bontot dapat rumah di Pondok Indah, yang tua dapat tanah di Bojonggede. Ya yang tanahnya kalau diri nggak usah jalan, udah ambles dengkul. Ya karena tanah rawa, gitu kan. Yang jadi penyakit siapa? Bininya tuh abangnya. "Bang, lu kan lu anak paling tua, masa ada yang paling bontot dapat rumah di Pondok Indah itu di Bojonggede? Minta semua." Biasanya begitu. Ya jadi belum tentu hibah itu menghilangkan perselisihan, belum tentu. Anak beda-beda. Ya karenanya hal yang paling penting bekal menghadapi kematian, belajar ilmu waris, kalau sudah bisa ajarkan keluarga kita. Ini materi bisa dikopi. Ya kalau ada fotonya ganti yang tantangan antum boleh juga kan. Ya, ini mah copyright, haknya milik Allah, boleh dikopi. Saya juga boleh menukil dari pendapat ulama. Sekarang ini banyak muncul buku ya, karena alasan bisnis gitu, dilarang mengutip bla, padahal dia juga ngutip. Lain sama ulama di masa lalu, Imam Syafi'i nyari satu hadis saja, nyari lah di mana? Ya Sahih Bukhari Muslim belum ada, bahkan belum lahir di sana. Ya karena 140 tahun muncul ulama fikih, 200 tahun kemudian muncul ulama-ulama pengumpul hadis. Ya Imam Syafi'i ngumpulin hadis bukan dari tangan Bukhari wa Muslim, bukan. Kenapa? Yang lahir duluan itu ulama-ulama fikih, gitu ya. Jadi sekarang ini banyak mengutip dari kitab yang ada, dikutip, disyarahkan lagi. Jadi kalau saya melihat buku agama ini nggak usah ada copyright segala macam. Kalau sekarang mudah kok. Jadi antum boleh tuh ganti foto anak, foto antum, foto sekeluarga juga boleh juga sih. Ya, gitu bang ya. Menurut saya ada lagi? Iya, silakan. Anak muda ya. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika ada seorang yang mungkin PNS meninggal dunia Ya. dan dapat dana taspen tiap bulannya? Ya. Bagaimana hukum warisnya? Ada seorang ASN sekarang ya, bukan PNS, aparatur sipil negara, meninggal dunia, dia biasanya dapat pensiunan namanya taspen. Taspen itu kalau nggak salah tabungan asuransi masa pensiun ya. Taspen itu warisan. Kenapa? Karena ada upaya untuk investasi. Gajinya si ASN itu oleh negara dipotong nggak? Buat bayar bulanannya dipotong. Ketika ASN meninggal dunia, cair taspennya, itu warisan. Tapi kalau uang pensiun yang bulanan buat jande sama anak yatimnya, itu bukan warisan. Karena bukan punya dia, itu punya siapa?
punya negara. Kalau negara bangkrut, masih ada nggak uang pensiunan bulanan? Bisa berhenti karena kan bukan uang itu. Jadi uang pensiun itu yang bulanan buat janda dan anak yatim, ya yang tinggal wafat oleh ASN ini, ya itu bukan warisan. Tapi kalau taspennya warisan. Jelas ya? Itu warisan. Kenapa? Karena ada upaya dia ya nabung ya dalam bentuk investasi yang lain. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau uang takziah, kalau di kampung kita uang baskom, kalau datang takziah kan ada baskom tuh. Kalau kita kepo-kepo buka, ada beras sama amplopnya kan gitu. Tuh kalau amplopnya dibuka, ada isi duit tuh. Tuh duit takziah warisan bukan? Bukan. Ya karena bukan punya si mayit. Sama kalau ada ASN dapat santunan uang duka dari negara, itu bukan warisan. Lalu baginya bagaimana? Kerahiman aja dah, cari yang prioritas. Suami yang menafkahi dulu siapa aja. Mungkin ada emaknya, karena nggak ada suaminya lagi, emaknya tuh bapaknya udah meninggal, dia punya bini, dia punya anak yatim, ya udah bagi deh buat isinya, buat anak dan emaknya si suami itu namanya prioritas. Ya kerahiman, bagi rata boleh nggak? Boleh juga. Atau tergantung kebutuhannya. Ya karena si istri ini menanggung anak-anak yatimnya begitu banyakkan kemari dah ketimbang emaknya misalnya gitu. Ya gitu ya. Yang membedakan adalah harta itu dikuasai semenjak hidupnya. Ketika meninggal dunia berdatangan ya dari hartanya itu. Kalau berdatangan yang bukan dikuasai semasa hidupnya itu bukan warisan. Peristiwa di Mekah jatuhnya kren menimpa banyak jamaah haji kita wafat kan? Dapat apa? Santunan dari Kerajaan Saudi, warisan bukan? Bukan, itu santunan ya. Walaupun namanya ya buat ahli waris, padahal sebenarnya pas baginya itu ya kerabat itu aja yang sesuai dengan ketika dia wafat siapa yang ditanggung nafkahnya itu. Lagi ini ya. Bagaimana dengan harta waris yang sudah terlanjur dibagi rata? Bagaimana kalau ada ahli waris yang membagi warisannya udah terlanjur basah? Ya sekalian aja buyut dah kan. Ya udah dibagi-bagi tapi nggak sesuai dengan syariat. Bagaimana hukumnya? Ketika dia tahu sekarang nih datang dalil, dia tahu, waduh, gue salah kemarin. Ya salah banget ini. Walaupun ketika dibenerin, akhirnya bagian kita berkurang. Walaupun kita nggak benerin, bagian kita berkurang. Kenapa? Yang kita ambil, ya kalau itu semata-mata kita kagak tahu dimaaf oleh Allah. Tapi hari ini orang kagak tahu maknanya. Kenapa? Karena ilmu itu berserakan kayak sampah sekarang. Kapan aja bisa dipungut? Mohon maaf nih kalau saya kasih ilustrasi sampah itu. Karena setiap kantor ada taklim, masjid-masjid digelar taklim. Yang ada orang kagak mau tahu. Udah kagak tahu, dikasih tahu, sok tahu. Belagu, muka lu jauh. Ya, karena begitu kan susah. Ya ada yang kadang-kala abang paling tua, gue paling tua nih, gue yang berhak bagi. Bang urusan tua mah ada dua, tua kejemur dan tua kejaga. Maksud apa? Abang waktu muda main layangan di genteng. Ya, sekarang nongkrong di tempat pemancingan ikan lul. Katanya ubah kejemur. Kalau saya tua belajar ya, misalnya gitu ya. Jadi kalau tuanya belajar, bagi dengan aturan Allah. Kalau cuma tua doang, tua kejemur ngapain? Ya bagi warisan akhirnya salah. Kasih tahu bang, pada kita salah. Terus bagaimana caranya? Kita hitung dulu. Ya tapi pas itu bulan bandanya udah habis karena udah 10 tahun yang lalu. Ya jadi hutang. Kalau misalnya ada salah seorang ahli waris yang hartanya keambil sama kita, ulangi. Kalau nggak ada jadi hutang balik. Ya baru-baru sebulan 2 bulan yang punya hak bilang udah dah kemarin kita kan nggak tahu, aneh maafin aja dah. Ya udah selesai urusan halal. Ya itu tobat kita kepada Allah, hitung ulang. Ini kadang-kadang itu ribut amat tuh. Ya udah dah, gitu. Kadang-kadang udah itu dia nggak sadar bahwa harta yang harusnya jadi nikmat, jadi berkah, justru malah jadi laknat Allah karena cara baginya tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, ada lagi? Ya, silakan Pak. Pak, kalau ada diwaris 3 orang. Ya. Yang satu meninggal dia, tapi punya anaknya kurang. Ya, ahli waris ada 3. Mungkin gini ya, ada orang tua. Suami istri punya anak 3, ya entah laki atau anak perempuan. Ya sekarang saya kasih contoh dulu. Misalnya anak 3 itu laki berapa, perempuan berapa? Katakanlah laki semua. Laki semua, baik laki semua.
Satu laki sudah menikah, punya anak, tapi dia meninggal duluan. Yang meninggal duluan itu namanya pewaris. Berarti dia meninggalkan harta jadi warisan buat orang yang masih hidup. Contoh. Jadi jangan kita tanya babenya dulu. Ini anak laki pada saat dia wafat punya harta, namanya pewaris. Dia wajib bagi warisan buat bininya, buat anaknya, buat orang tuanya. Saudaranya gak kebagian. Kalau itu anak laki, dia berketurunan, punya anak laki-laki, terhalang. Saudara nggak dapat. Ayahnya masih hidup, terhalang, saudaranya nggak dapat. Jadi yang dapat ayah, ibu, istri, sama anak. Nah ketika si kakek lah taruh ya, kakeknya meninggal, masih punya anak laki 2 sama cucu yatim. Ya, nah si cucu yatim ini pada saat kakek dari ayahnya meninggal dunia, bagaimana? Cucu yatim ini termasuk ahli waris Pak, tapi nggak memenuhi persyaratan dapat harta warisan. Kenapa dia tidak memenuhi persyaratan? Karena kedudukan dia mahjub. Mahjub itu terhalang karena keberadaan anak laki-laki yang masih hidup. Ya, nanti kita belajar nih. Coba kita lihat di sini. Ada seorang meninggal dunia punya anak laki. Ini waris yang wafat. Jalur bawah ini jalur farok. Ya, jalur farok itu jalur cabang. Ada anak, ada cucu, apa cucu apa? Ada cicit, tapi cicit cucurut. Ya pokoknya kagak tahu dari cicit, nama pokoknya ke bawah namanya farok. Kemudian kalau ke atas kanan itu jalur usul, ya, jalur abuah, ayah. Ada ayah, ada nenek, kakek dari jalur ayah, ada ibu, ada nenek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ya. Jalur yang sejajar ini namanya jalur ukhuwah. Ada saudara laki perempuan sekandung, saudara laki perempuan seayah saja, saudara laki perempuan seibu saja. Ya, termasuk saudaranya ayah yang laki-laki namanya paman buat si mayit. Paman yang sekandung, paman yang seayah saja, dia punya anak, ya anak paman, sepupu laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Sepupunya siapa? Sepupunya si mayit. Ya, nah ini keponakan yang mendapat warisan hanya keponakan laki dari saudara laki-laki, bukan keponakan perempuan, bukan keponakan dari saudara perempuan. Nah, bagaimana ketika seorang meninggal dunia punya anak laki-laki masih hidup? Anak laki-laki masih hidup menghalangi siapa? Pertama adalah jalur saudara, saudaranya si mayit kagak dapat. Ya, kalau punya anak laki nih, ya masih hidup ya. Kemudian keponakan terhalang. Paman nggak dapat, sepupu nggak dapat, termasuk cucu tidak mendapatkan bagian warisnya. Nah, jadi cucu yatim tadi nggak dapat warisan. Wah, jahat amat itu aturan gitu ya. Padahal kesian, nggak kesian, itu aturan Allah. Walaupun yang nggak dapat warisan, yang wajib menafkahi anak yatim ini siapa? Bapaknya sudah wafat, kakeknya sudah wafat, siapa gantinya? Saudara laki-laki ayahnya yang wajib menafkahi anak yatim. Tapi ulama melihat fenomena sekarang, khawatir banyak paman-paman yang punya ponakan yatim gak tanggung jawab. Maka ulama fatwakan hibah wajibah. Apa hibah wajibah ini? Menghibahkan yang hukumnya dianggap wajib kepada anak yatim yang kalau si engkongnya meninggal gak dapat warisan dia. Panggil dah, cocok ikut engkong yuk. Mana engkong ikut aja dah. Si engkong bawa tuh kemana? Ke kolam lele. Cok, di kolam lele buat lu dua. Oh, dia jadi punya dia kan? Nah, ketika si engkong wafat, kolam lelenya warisan bukan? Bukan, sudah dihibahkan oleh engkongnya buat cucunya. Nah, itu namanya hibah. Ya, kenapa? Karena si engkong sadar anak ini kacau ini urusannya. Ya, kalau nggak disiapin dari awal kacau. Nah, gitu ya. Tadi ada pertanyaan menarik tuh ya, saya baru ingat ya. Itu kalau ada orang yang membagi hibah tadi karena alasannya ada anak yang bangor-bangor gitu. Yang kalau orang Betawi pembahni bangor, bader amat tuh. Ya, udah pembahni bangor itu anak. Dari muda morotin babenya, udah rumah tangga juga begitu. Dia kalau bagi warisan ini paling dominan nih, gitu ya. Itu namanya ada istilah hajrul mal. Jadi menahan harta ya dari pemiliknya, gitu kan. Kalau seandainya ada orang-orang yang fasik, ya yang akhlaknya kagak bener dah, gitu kan. Nah, cuma diatur bagaimana kita sadu dzara'iyah, bisa tindakan pencegahan. Boleh nggak sih kita tindakan pencegahan karena menghindarkan si anak yang bader ini. Ntar kalau gue mati ini bakal berantem nih anak.
Gue bagi sekarang aja dah. Boleh nggak kira-kira? Boleh saja. Ya karena menghindarkan mudarat yang lebih besar, kan menutup dosa dia tuh. Ya dan itu pun juga nggak tanpa risiko ya. Kalau ternyata dibagi, kadang-kadang kan ada ayah yang senang sama si fulan, nggak senang sama si fulan. Ya itu kadang-kadang pembagiannya beda kan. Itu bisa dijamin nggak ribut itu aja. Tapi kalau alasannya untuk menghindarkan ya mudaratnya, karena memang kita tahu tuh anak lahir dari rahim bini kita, ya ada telur 5 yang busuknya bau embuk di luar tuh. Ya kan embuk kan, kalau busuk kalau yang baru baunya kira-kira seminggu. Ya, nah ini yang model begitu tuh anak, ya nyusahin orang tua. Udah bagi aja dah, gue himbahin aja, gue habisin apa nih misalnya gitu ya. Nah ini, tapi kita nggak boleh menutup hak warisnya. Notaris, catat tuh si fulan yang namanya si Anu coret berdapat dada ntar ahli warisnya, nggak bisa. Kecuali apa? Ada 2 hal yang dilakukan. Tapi nggak sekarang sekarang ini, ya. Ntar besok nggak datang lagi nanti. Udah cukup ya? Cukup ya siang ya? Alhamdulillah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bicara warisan nggak cuma bicara harta perkara dunia. Saya mengutip ucapan seorang yang bijak mengatakan begini, kalau kau kejar dunia belum tentu kau dapat. Kalaupun kau dapat, dapatnya nggak banyak. Kalaupun dapat banyak, ya belum tentu bikin kau puas. Kalaupun kau puas, puasnya cuma sementara saja. Tapi kalau kau kejar akhirat pasti dapat. Kalau dapat pastilah banyak. Kalau banyak pasti bikin kau puas. Kalau bikin kau puas selama-lamanya. Jadi kalau kita semata-mata kejar dunia, warisan gak habis-habis. Kalau kita dapat banyak, ya bikin kita puas sementara, mati kita, dituntut dia dapat lama. Tapi kalau kejar akhirat, apa Allah? Harta dunia barangkali kita dapatnya dikit, tapi berkah. Anak kita masya Allah, ya jadi anak-anak yang manfaat. Bini kita lembut hatinya, Allah karim. Ya kemudian kita meninggal dunia dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala puas selama-lamanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.